Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri perkuliahan statistika. Di video kali ini kita akan belajar praktek statistik deskriptif, analisis langsung, eksplorasi analisis data dengan menggunakan software Jamovi. Nah, kita refresh dulu ya, apa saja sih yang dibahas dalam statistik deskriptif. Jadi, secara umum ada 3 subkomponen. Kita akan bicara tentang distribusi frekuensi, tendensi sentral, dan variabilitas. Nah, sekarang kita langsung saja lihat datanya. Nah, di sini saya sudah punya data deskriptif IQ. Kita buka datanya. Nah, ini saya sudah punya data dengan berbagai identitas ini ya. Variabelnya ada nama partisipan, education, gender, GF, GC, GV, GWM. Ini nama-nama ability dalam teori kognitif ya, teori kemampuan kognitif. GF itu fluid intelligence, GC itu crystallized intelligence, GV itu visualization, GWM itu working memory gitu ya. Jadi di sini saya memiliki data berbagai kemampuan individu. Nah, kemudian ini S1 ini subjek 1, subjek 2 dan seterusnya. Ada education, ada senior high school, BA ini S1 ya. Kemudian ada MA, master, ada PhD juga ya. Kemudian jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita akan eksplorasi data deskriptif dari yang kita miliki ini dengan Jamovi. Kita buka softwarenya, Jamovi-nya. Oke, sudah terbuka ini. Nah, kita akan impor datanya. Untuk impor data, klik di sini ya, garis 3 di kiri atas, kemudian open, kemudian ini this PC, kemudian browse. Kemudian cari di mana data tadi disimpan. Ini di laptop saya di My Drive, kemudian data untuk latihan, kemudian buka ini. Nah, Jamovi ini bisa membuka jenis data macam-macam, bisa CSV, TXT, Excel juga bisa, Excel, XLSX, atau ya ini ya yang disupport oleh Jamovi, termasuk SPSS ya. Data dari SPSS juga bisa kita impor di sini. Nah, kita buka yang data deskriptif IQ. Nah, supaya lebih tersistematis, kita mulai dari yang distribusi frekuensi dulu ya. Kita mau cari tahu nih ada berapa persen sih subjek laki-laki dan berapa persen subjek perempuan, dan berapa persen yang tingkat pendidikannya SMA, berapa S1, berapa S2, berapa S3. Nah, untuk tadi kan distribusi frekuensi ya. Untuk melakukan distribusi frekuensi kita klik di sini, tapi sebelumnya kita perlu mengkoreksi dulu. Karena setelah kita impor, Jamovi akan secara otomatis mendeteksi jenis data kita, tapi belum tentu yang dideteksi Jamovi itu sesuai dengan kenyataannya. Nah, jenis data kita itu di Jamovi ditunjukkan oleh simbol-simbol ini. Jadi kalau ada lingkaran-lingkaran ini, kita double klik di sini ya. Double klik di sini. Nah, kemudian di sini ada measure type. Nah, kalau lingkaran ini adalah data nominal ya, lingkaran 3 ini. Nah, education ini nominal sudah betul ya. Gender juga nominal sudah betul. GF, nah ini salah ini. Dia kan data continuous ya. Dia kan data angka yang data interval ya. Berarti kita ganti continuous. GC ini juga continuous, kita betulkan. Nah, kemudian yang lainnya sudah betul ya. Nah, kalau sudah betul kita klik di sini hide, kita sembunyikan. Nah, untuk tadi pertama distribusi frekuensi, kita klik di sini exploration deskriptif. Nah, kemudian kita mau cari tahu ya proporsi masing-masing tadi jenis kelamin dan pendidikan. Kita masukkan di sini. Kita centang yang frekuensi tabel. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini subjek kita ini 42%-nya itu pendidikannya BA S1,
11% pendidikannya S2, 5% pendidikannya S3, 42% SMA. Kemudian jenis kelaminnya 50-50 ya. Nah, itu distribusi frekuensi. Untuk distribusi frekuensi, plot yang bisa disediakan di sini ada bar plot kalau kita mau menampilkan diagram batangnya. Nah, ini. Di sini ada variabelnya, di sini ada jumlahnya. Nah, itu untuk distribusi frekuensi. Kalau sudah, kita klik ini ya. Nah, kita kembali ke data kita. Nah, sekarang kita mau cari tahu tendensi sentral dan variabilitasnya. Nah, tendensi sentral dan variabilitas tentu hanya berlaku untuk data-data yang continuous, data interval atau data rasio. Nah, kita klik di sini exploration, sama di menu yang sama, deskriptif, kita masukkan semuanya. Coba ya, GF kita masukkan. Kalau mau cepat ini kita tekan shift ya, kemudian dimasukkan semuanya. Nah, ini kita sembunyikan dulu. Nah, di sini sudah keluar output standarnya. Jadi GF ini rata-ratanya 98,5, GC 100, GB 102, GWM 102 rata-ratanya itu ya. Ini rata-ratanya. Nah, kalau dilihat dari rata-ratanya, orang itu kebanyakan tinggi di kemampuan visual dan memori gitu kan. Jadi min itu kan menunjukkan tendensi sentralnya. Kemudian standard deviation menunjukkan variabilitasnya. Semakin besar standard deviationnya, berarti semakin jauh persebaran datanya dari pusatnya, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, GC itu kecil ya standar deviasinya, berarti ini data yang paling homogen. Sedangkan GV ini data yang paling heterogen. Nah, itu bisa juga kita lihat dari nilai minimum sama maksimumnya ini kan. Minimumnya GC itu kan cuma 90, maksimumnya 112, itu kan sangat kecil ya rentangnya. GV ini dari 48 sampai 160, jadi sangat bervariasi. Nah, kalau kita mau menampilkan output yang lain, kita klik di sini. Di sini tadi ada statistics ya, kita klik, akan muncul menu-menu yang lain. Nah, kita bisa centang sesuai yang kita inginkan. Nanti dia otomatis akan mengupdate. Jadi secara real time outputnya akan diupdate. Misalkan saya mau tahu modusnya, saya centang. Nah, di sini akan muncul mode ini modus. Nah, ini modusnya GF itu paling banyak, skornya 105, GC skor paling banyak itu 101 ya. Kemudian ukuran variabilitasnya juga ada macam-macam, ada variance, ada range, ada IQR. Nah, ini variance itu standar deviasi dikuadratkan gitu ya. Jadi sebenarnya informasinya sama. IQR itu interquartile range. Jadi Q3 dikurangi Q1. Ini menunjukkan 50% data di pusat itu. Nah, ini relatif lebih kebal terhadap adanya outlier, karena outlier tidak diperhitungkan dalam menentukan interquartile range ini. Nah, kemudian di sini ada skewness kurtosis. Skewness ini untuk melihat kemencengannya, kurtosis untuk melihat tabel distribusinya itu gemuk atau tinggi gitu ya, langsing atau gemuk pendek gitu ya. Nah, ini ada normality untuk menguji apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal itu ketika Shapiro-Wilk P-nya, P-value-nya itu lebih dari 0,05. Jadi di sini data GF, GC, GV itu normal distribusinya, tapi yang GWM dia tidak normal. Nah, kemudian di sini ada persentil. Kita bisa memasukkan angka berapapun. Jadi ini by default ada 25, 50, 75. Ingat, persentil 25 itu setara dengan Q1. Persentil 50 itu setara Q2, persentil 75 itu setara dengan Q3. Q1, Q2, Q3. Itu ya. Nah, kalau persentil 25 maknanya apa? Berarti 25%
persen dari subjek itu nilainya kurang dari 91 untuk variabel GF ya. GF-nya 25% nilainya itu kurang dari 91. Nah, kita bisa tambahkan persentil berapapun. Misalkan saya masukkan persentil 90 gitu ya. Saya enter, dia akan mengupdate di sini persentil 90. Tuh. Nah, kemudian plotsnya sekarang ya, secara visual kita bisa tampilkan visualnya. Kita masukkan histogram dan density, harus geoplot. Kita coba semua aja. Box plot. Nah, box plotnya box plot biasa dulu aja. Nah, ini secara visual GF distribusinya nampak normal ya. Nah, nampak normal. Kalau kita lihat di sini skornya rentangnya tadi kan dari berapa? Paling kecil itu 69, paling tinggi 128. Nah, kita coba bandingkan tadi yang paling homogen itu yang mana tadi? Yang homogen itu yang GC, yang heterogen yang GV. Kita bandingkan GC dan GV. GC ini nih kita lihat ya, skornya sangat homogen, cuman dari 90 sampai 110. Sementara GV ini sampai 160. Di sini berapa ini ya? Sekitar 40-an tadi ya. Itu. Nah, itu menunjukkan variabilitasnya. Kemudian tadi yang terakhir tadi kan tidak normal ya distribusinya ya. Nah, ini contoh distribusi yang tidak normal ini. Ini kan menceng ya. Distribusinya tidak normal karena dia menceng ke sini, tidak simetris. Distribusi yang normal tuh ya seperti ini gitu ya, simetris gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat juga box plot. Nah, box plot ini juga sangat informatif. Jadi box plot ini kotaknya ini sendiri ini menunjukkan interquartile range. Jadi ke batas bawah ini Q1-nya, batas atasnya ini Q3. Nah, kita coba cek ya. Di sini kan sekitar 90-an ya GF. Q1-nya tadi berapa? Nah, 91 kan. Tuh. Kemudian garis ini adalah mediannya. Ini mediannya. Nah, kemudian yang di sini ini adalah nilai tertingginya, ini nilai terendahnya. Jadi ini sendiri bisa menggambarkan variabilitasnya. Nah, coba kita hilangkan dulu histogramnya ya supaya lebih mudah membandingkan antar box plotnya. Nah, kalau kita bandingkan box plotnya GC dan GV. Nah, ini GC dia homogen ya, nilai tertingginya kan hanya sampai 110, di sini cuma 90. Sementara GV ini sampai 160, di sini juga 40-an gitu. Jadi sangat bervariasi ininya, datanya. Nah, kemudian ini GWM. Ini juga informatif. Ini apa angka-angka ini? Angka-angka ini adalah orang-orang yang skornya ekstrim. Jadi si subjek nomor 7, subjek nomor 50, subjek nomor 4 gitu ya. Itu nilainya ekstrim. Coba kita lihat ke datanya ya. Si nomor 7 ini 1 2 3 4 5 6 7. Ini ya, GWM-nya berapa skornya? Oh, dia 162. Sangat tinggi gitu kan. Ekstrim tinggi. Nah, makanya dia termasuk outlier. Nah, karena si outlier inilah mungkin datanya tadi menjadi tidak normal kan distribusinya tadi. Tuh. Nah, kita juga bisa tampilkan violin ini untuk melihat ini cukup menarik juga violin ini karena dia mengkombinasikan antara box plot dengan bentuk distribusinya. Nah, kalau ini bentuk distribusinya kan normal ya. Nah, ini puncaknya mendekati median. Ini tadi ya ada ekornya tadi. Ini seperti histogram tapi dibuat vertikal gitu ya. Jadi ini kan kelihatan menceng gitu ya. Ini kelihatan agak simetris, ini juga cukup simetris, ini juga cukup simetris. Tuh. Kalau mau ada datanya bisa juga. Nah, ini persebaran datanya.
Nah, ini kalau kita lihat persebaran datanya di sini banyak, di sini sedikit. Nah, ini kalau saya centang min, ini minnya di sini. Nah, kalau kita lihat ya, kalau datanya normal, antara min dengan median itu nggak akan beda jauh. Misalkan ini GV tadi kan datanya normal, dia min sama mediannya mirip-mirip, mendekati. Ini juga. Tapi yang GWM ini minnya itu di atas mediannya. Kenapa? Karena rata-ratanya itu terpengaruh oleh si orang-orang ekstrim ini tadi. Orang-orang outliers ini yang skornya ekstrim tinggi ini. Jadi minnya ketarik ke sini. Jadi antara min dengan median itu tidak selaras. Tuh. Nah, kalau kasus yang seperti ini kita lebih baik menggunakan median karena ini lebih representatif terhadap data kita. Nah, minnya itu tercemar oleh 5 orang yang skornya ekstrim ini. Tuh. Nah, ini tampilannya juga bisa kita ubah ya kalau mau ditranspose, kita ganti yang ini, descriptive variable across row. Biasanya kalau di laporan itu kan formatnya gini ya, variabel apa terus di sini statistiknya. Nah, tapi nggak perlu ditampilkan semua. Biasanya kalau di laporan penelitian yang paling penting itu min sama standar deviasi. Jadi kalau cuman butuh itu, yang lain kita tidak perlu centang. Nah, kita hilangkan saja dulu untuk tampilan yang lebih sederhana. Sama mungkin n-nya ya, jumlah datanya. Nah, ini tampilannya sederhana sekali. Nah, kita juga bisa membuat statistik deskriptif per kategori atau per data nominal. Jadi di sini kita punya data nominal, education, dan gender. Kita bisa split. Misalkan saya mau melihat kemampuan ini berdasarkan jenis kelamin. Jadi saya split by gender. Nah, seperti ini. Jadi GF female itu rata-ratanya 98, male rata-ratanya 99. GC female rata-ratanya 100, male rata-ratanya 99 gitu ya. Jadi kalau fluid intelligence itu laki-laki sedikit lebih tinggi, kalau crystallized intelligence perempuan sedikit lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita mau ubah kita transpose juga bisa ini ya. Nah, mana yang lebih nyaman aja, ini cuman masalah familiaritas. Nah, kalau kita split gini, ininya juga dipisah ya, plotnya juga dipisah per gender. Kalau mau butuh histogramnya kita juga bisa tampilkan. Nah, ini untuk female, ini distribusi untuk male. Nah, itu saya rasa untuk yang lainnya teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Silakan trial and error, dicoba-coba saja, bereksplorasi dengan data dan dengan softwarenya. Kalau teman-teman mau nyoba dengan data ini, datanya bisa di-download, linknya saya taruh di deskripsi. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.